Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dalam Bincangku Podcast SMK Ajar Kasih. Nah, kebetulan kita sudah lama tidak berbincang-bincang, kurang lebih itu mungkin 1 tahun ya. 1 tahun yang lalu. Yang terakhir itu kita berbincang-bincang atau Bincangku Podcast itu dengan Kak Niswah Nur Kamilah ya itu alumni SMK Ajar Kasih angkatan tahun 2023 tahun kemarin ya. Nah dan sekarang, nanti juga setelah ini, yang ada di depan saya pasti nanti fotonya juga akan dipajang di sini karena sudah mengikuti atau sudah diundang ke podcast Bincangku SMK Ajar Kasih. Tapi sudah terpajang. Tapi sudah ya, tetapi bukan di podcast ya. Iya. Nah teman-teman semua, kalau kalian ingin tahu siapa sih yang ada di depan saya ini, coba silahkan bisa perkenalkan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, bisa dipanggil juga Iban ya. Saya lahir di Bogor dan tinggal di Bogor selama 7 tahun, terus pindah merantau ke Cipanas, Cianjur. Di Cipanas Cianjur selama 1 tahun lebihan, terus kembali lagi ke Bogor selama 3 tahun, kurang lebih jadi pindah-pindah. Jadi pertama di Bogor, setelah itu pergi ke Cipanas, kembali lagi ke Bogor. Kalau boleh tahu ke Cipanas itu umur berapa kira-kira? Di Cipanas kira-kira umur 8 tahun. 8 tahun. Kelas 2 SD. Itu di Cipanas itu karena pindahnya sama orang tua atau gimana? Ya sama orang tua, jadi pengen pindah gitu Cipanas. Nah setelah lulus SD saya kembali lagi ke Cipanas, SMP di Cipanas. Oh awalnya di Cipanas, pindah ke Bogor, kembali lagi di Cipanas. Pindah. Gak apa-apa. Jadi SD itu di awal SD kelas 1 di Bogor. Oh di Bogor. Kelas 2 di Cipanas. Kelas 3 juga kalau nggak salah masih di Cipanas. Kelas 4 sampai lulusnya di Bogor. Gak apa-apa lah pindah-pindah supaya banyak pengalaman. Itu dia pengalaman. Nah setelah lulus SMP, saya ikut dengan ayah saya ke Cianjur Selatan. Nah setelah di Cianjur Selatan, kata ayah saya tuh mau sekolah kemana. Kebetulan saya kan orangnya suka bermain drama-drama atau editing ya. Disarankan dong oleh saudara saya, katanya sekolah ke SMK Ajar Kasih. Di sana ada jurusan DKP. DKP apaan? DKP itu kayak komputer gitu. Saya tertarik dong ya. DKP itu desain komunikasi visual. Ya kan awalnya nggak tahu. Pasti awalnya nggak tahu ya. Nggak tahu DKP itu apaan. Intinya kan komputer kata saudara saya. Ya saya tertarik dong, apalagi komputer. Ayah saya itu sangat jadi mengharuskan kamu itu bisa komputer lah intinya. Itu dia, harus pinter IT katanya. Nah saya sekolah dong di sini dan alhamdulillahnya setelah sekolah di SMK Ajar Kasih ini saya sudah menghasilkan karya, yaitu film pendek, dan itu sudah ada. Dan kebetulan Muhammad Iqbal ini adalah OSIS SMK Ajar Kasih tahun 2024 sampai tahun 2025. Saya menjabat sebagai ketua OSIS, alhamdulillah terpilih sebagai ketua OSIS di SMK Ajar Kasih. Nah, dia ini adalah jauh-jauh dari Cianjur, Cipanas, di Bogor. Di Bogor, kelahirannya Bogor ya. Jadi ini dia itu orang Bogor. Orang Bogor. Ti Bogor jauh-jauh kaleles, dina bari naon. Nyata hoyong masuk ke SMK Ajar Kasih. Naon sababna? Karena apa? Ingin masuk ke SMK Ajar Kasih. Awalnya sih nggak tahu ya bakal masuk ke SMK Ajar Kasih ini. Karena kan saya orangnya dulu tuh jadi udah nyaman di Cipanas banget, udah nyaman dengan hawa dingin, berbeda dengan hawa di sini. Kalau di Leles panas ya? Panas.
Ya kan ini dekat pantai, Iya. dekat pesisir jadi panas. Nah, setelah mengikuti ayah saya ke Cianjur Selatan, entah takdir atau gimana, saya bisa masuk SMK Ajarkasi. Karena disarankan oleh saudara saya, katanya kalau mau pintar komputer di SMK Ajarkasi. Ya walaupun ada gitu seperti eskul komputer di sekolah lain, cuma kan di SMK Ajarkasi itu ada jurusan yang menuju. Ya intinya mungkin jurusannya lebih relevan lah dengan kemauan atau skill dari Iqbal tersendiri. Jadi potensi Iqbal itu ada di SMK Ajarkasi. Itu misal di penggunaan komputer, belajar komputer, terus belajar kamera dan lain-lainnya. Dan memang benar SMK Ajarkasi itu hanya satu-satunya di Cianjur Selatan yang ada jurusan DKP. Jadi ayolah masuk ke sini. promosi. Promosi. Nah, saya setelah sekolah di SMK Ajarkasi, awal pertama masuk kelas 10 dan kenal dengan guru kita ini, Pak Sugandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah menghasilkan karya tuh sudah ada 4 film ya Pak. Ya kurang lebih sih 4 film. Yang ada sayanya. Film pendek sih, bukan film panjang. Iya. Gak apa-apa. Pertama kali bikin film tuh Arti Sebuah Pramuka. Yang mana bang? Itu yang ada yang pakai jas biru. Oh itu Iqbal. Oh jas biru mah bukan. Saya Iqbalnya yang mana? Topi. Yang pakai topi apa itu? Topi pramuka. Dan Iqbal juga ikut eskul pramuka ya? Kebetulan semua eskul saya ikuti. Ini adalah salah satu siswa aktif. Alhamdulillah. Karena dia itu juga sebagai ketua OSIS. Seperti itu. Terus ada film apa lagi bang? Selain film itu? Ada film Bersatu Dalam Pramuka. Itu film kedua sekaligus healing. Kemana itu kalau boleh tahu? Itu kita bikin filmnya di Curug Ciastana, Kedupandak. Kita bikin film sekaligus healing. Jadi sambil belajar juga ya? Nah, ya. Ya kebetulan juga sih itu dibimbingnya oleh saya sendiri. Ya. Jadi sama-sama gitu. Sama anak-anak juga gitu. Jadi selain dari pembuatan film pendek, sebuah karya juga kita bisa healing. Nah untuk film ketiganya ada ini nih Sahabat ya. Iya, itu cowok semua. Itu juga kita sambil healing ngeliwat ya nggak Pak? Tempatnya kalau nggak salah itu di Logina. Logina ya, di Pantai Logina. Ya karena Leres itu dekat dengan pantai, jadinya yang mau gak mau mainnya itu kebanyakan ke pantai. Walaupun panas. Itu ya nggak apa-apa. Sambil nge-camp sih. Ya. Nah untuk film terakhir, bukan terakhir sih, cuma terakhir kali membuat gitu. Iya terakhir kali membuat saya itu film Tadarus. Tentang apa itu? Tentang saya yang berbohong. Kalau nggak salah itu buatnya pada bulan puasa ya? Ya bulan puasa. Jadi itu film tuh mengajarkan kita untuk jujur dalam segala hal apapun kita harus jujur. Oh iya, kan misal teman-teman ini ingin tahu film-film yang sudah dihasilkan oleh Iqbal, karya dari Iqbal dan teman-teman semua. Nah itu bisa dilihat di mana bang? Nah, kalian bisa lihat langsung mengunjungi YouTube SMK Ajarkasi. Kalian boleh searching SMK Ajarkasi Official Di YouTube ya? Ya, di YouTube. Di sana sudah ada film-film yang dipajang di sini, ada podcast juga. Nah, selain film juga banyak ya kegiatan-kegiatan tentang SMK Ajarkasi. Itu ada semua di YouTube SMK Ajarkasi. Nah, terutama salah satunya adalah film-film pendek dari karya Kak Iqbal tersebut. Kalau kalian penasaran, boleh kunjungi aja. Karena ada pribadi saya yang kedua gitu di SMK Ajarkasi, yaitu sebagai Dewi Sinta. Apaan tuh? Oh itu ya. Jadi pas Iqbal kebetulan pas tahun kemarin samennya malah campur bahasanya Sunda sama Indo. Sunda Indo. Sunda Indo. Kita orang Sunda. Karena orang Sunda. Orang Sunda mah harus bahasa Sunda, bisa juga bahasa Indo. Bahasa Indo. Kalau yang lembesnya nggak bisa, Indo aja. Nah kebetulan Iqbal ini pas kemarin pas dia kelas 1 naik ke kelas 11, kelas 10 kelas 11, dia itu menjadi seorang Dewi Sinta. Pemeran ini upacara adat ya. Iya, upacara adat. Sebagai Dewi Sintanya. Nah, kalau kalian penasaran nanti lihat aja lah kelucuannya.
di YouTube SMK AJCT Official. Nanti di sana ada yang pakai baju merah, yang guang-guang, gotek-gotek bergoyang, itu namanya Iqbal. Ini dia orangnya, seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu siswa yang gak tahu malu. Bukan gak tahu malu ya, gak tahu malu sih. Tapi Jadi lebih ke berani lah, nah, berani dalam hal apapun. Harus dicontoh ini sama teman-teman semua. Selagi itu kebaikan, selagi itu hal yang positif, nah kita tidak boleh menolak atau harus mau. Jangan takut intinya. Jangan takut untuk mencoba. Sekarang apa sih kesibukan Iqbal di OSIS? Untuk kesibukan saya di OSIS sendiri sih, karena ini udah mulai mau akhir tahun ya Pak. Akhir tahun kan sudah normalnya itu pasti akan melaksanakan PAS. Oh ya, kebetulan minggu depan kita ada PAS ya, Ya, ada PAS. penilaian akhir semester juga. Setelah PAS ya otomatis pasti diadakannya kelas meeting. Nah, OSIS sekarang itu sedang sibuk-sibuknya untuk menyusun kelas meeting. Tapi alhamdulillahnya sudah terselesaikan. Oh jadi sudah di planning ya, sudah didapatkan. Tinggal Tinggal menunggu pelaksanaan berarti. ya. Kalau boleh tahu apa saja sih di kelas meeting di tahun ini? Untuk kelas meeting tahun ini perlombaannya itu cukup menggiurkan para cowok-cowok ya, apalagi ada game offline, game MOBA, terus ada game PS juga. Nah, untuk perlombaannya tuh ada 7 perlombaan. Untuk yang pertama ada futsal, kedua ada voli, ketiga ada catur, terus keempatnya ada game ML, nah kelimanya itu ada PS, sistem main bola, nah yang ketujuhnya ada videografi. Ada yang kelewat? Oh, untuk yang keenamnya tuh Apa? pembacaan puisi. Oh iya. Jadi selain dari olahraganya juga ada seninya, terus ada gamenya, ada apa namanya, e-sport dah gitu, Iya. game online, yaitu Mobile Legends dan juga PS, PlayStation, bukan PlayStation, Nah, tapi main bola ya. orang Sunda Football. nggak bisa bahasa Inggris. Susah, orang Sunda susah. Dari dulu saya belajar bahasa Inggris dari SD sampai sekarang nggak bisa. PlayStation. Yang saya bisa hanya 2, yes dan no. Nih, nanti itu mah udah sangat klik. You yes, I know. Nah itu yang saya tahu. Nah dan Sama I love you udah tahu kali. itu mah tidak perlu dibicarakan lagi. Semua orang juga tahu. Pasti, apalagi yang suka pacaran. Nah Iqbal tuh suka pacaran tuh. Enggak. Jangan dulu pacaran. Tidak boleh. Fokus dulu belajar, fokus dulu mengejar cita-cita, dan fokus dulu mengejar mimpi lah intinya. Apalagi dari sekarang sudah mulai memikirkan pekerjaan, jangan dulu. Saya masih sekolah Pak. Ya, jadi anak sekolah itu fokus aja belajar. Apalagi Iqbal sekarang masih kelas 11 ya. Sebentar lagi nanti PKL, setelah itu PKL baru kelas 3. Nah, kalau sudah keluar silahkanlah. Iqbal silahkan mau bekerja, mau menikah juga boleh. Tetapi untuk sekarang usahakan jangan dulu memikirkan pekerjaan. Ya misalnya ada Pak, kerja itu cuma bisa menghasilkan uang. Ya kalau sekarang sambil sekolah sambil bekerja juga alhamdulillah lah, itu namanya bonus. Bonus. Ada pemasukan ya, bonus cuan. Tapi jangan sampai pekerjaan itu berpengaruh lah kepada pendidikan kalian, terutama pendidikan Iqbal juga. Nah, tentang kelas meeting, kalau boleh tahu apa sih yang berbeda kelas meeting tahun kemarin dan tahun sekarang? Untuk perbedaannya itu banyak Pak. Dari segi apa? Dari segi perlombaannya, Jenis lombanya udah dijelaskan. Dan yang paling berbeda tuh pendaftarannya. Atau tekniknya gitu. Iya, sekarang kan kalau tahun kemarin pendaftarannya itu melewati orang-orang ya, jadi langsung masuk ke kelas, pendaftaran buat kelas meeting itu. Nah sekarang karena udah modern ya, jadi kita tuh memanfaatkan teknologi memanfaatkan teknologi yang modern sekarang, gadget ya kalau sekarang mah. Nah jadi sekarang pendaftarannya itu melalui website. Oh jadi ada website khusus. Nah ya ada website. Jadi kalau pengen tahu kepo-kepo tentang kelas meeting di SMK Ajarkasi, kalian boleh bisa langsung cari di Google atau tinggal browsing ya. Di browsing. Tinggal cari
cari websitenya itu smkajarkasih.sch.id. Nah di sana sudah ada ketentuan kelas meetingnya, ada link pendaftarannya, jadi tinggal satset, nggak perlu harus repot-repot nulis. Jadi siswa dan juga panitia OSIS itu nggak perlu harus mendatangi langsung kepada siswa seperti itu. Iya. Jadi tinggal dikasih linknya atau jadi siswa itu tinggal mengakses link tersebut, Gitu. mulai dari pendaftaran dan juga melihat informasi apa saja tentang kelas meeting tersebut. Pelaksanaannya kapan? Kelas meetingnya? Untuk pelaksanaannya tanggal 9 Desember. Karena 9 kan kita Desember. ulangan dari tanggal 2 Oh iya, di tanggal awal Desember. Pengen cepet-cepet kelas meeting Pak Om. Pengen ngebantai. Jadi sesudah PAT ya, sudah PAS, puyeng-puyeng, nah itu harus ada hiburannya. Ya itu Itu dengan kelas meeting. Apalagi kebanyakan kesukaan anak-anak zaman sekarang itu game online, Ya. Mobile Legend dan lain-lain. Makanya saya adakan game online dan tambahannya itu PlayStation, karena kan di game online itu takutnya ada yang berprasangka negatif gitu. Oh iya, mau tanya, coba kenapa Iqbal terutama sebagai ketua OSIS dan juga anggota OSIS yang lain, kenapa memilih diadakannya game online atau e-sport di dalam kelas meeting tersebut? Apakah tidak, kan kebanyakan game online itu sangat berpengaruh lah bagi siswa, terutama jadi malas sekolah, malas belajar, misal sampai-sampai di rumahnya malas beribadah, itu jangan sampai. Nah ini apa sih manfaat dari game online tersebut? Kenapa diadakan di dalam kelas meetingnya? Nah untuk manfaatnya ya mungkin di perlombaan-perlombaan yang lain seperti voli dan futsal kan itu melatih kekompakan tim ya. Nah di game online ini juga kita itu melatih kekompakan tim. Nah itu saya juga menyarankan untuk mengadakan kelas meeting ada perlombaan game itu bukan karena harus menjuruskan anak-anak itu ke hal yang negatif gitu. Jadi bukan disuruh untuk pecandu game ya, bukan? Nah, bukan. Saya memasukkan game online ke kelas meeting ini karena hanya sekedar hiburan aja, Pak. Karena kan abis PAS tuh otaknya mumet, butuh hiburan, healing. Aduh. Nah, diadakannya game online tuh ya otomatis kan apalagi cowok-cowok ya pasti semangatnya itu loh luar biasa. Cewek juga banyak sih yang suka main game online. Iya. Gen Z itu kebanyakan main game. Tapi jangan sampai menjerumus ke hal yang negatif lah. Jadi kita boleh bermain game tapi positif lah, jangan mengambil yang negatifnya aja. Jadi jangan berpengaruh lah. Misal kita main game seharian lupa waktu lah, jangan sampai main game itu sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa sekolah, apalagi lupa ibadah, jangan sampai. Gitu. Jadi intinya game di sini itu hanya sekedar hiburan saja, Pak. Kurang lebihnya hanya sekedar hiburan. Karena saya juga gamers. Karena ketua saya juga ikutan lombanya. Ikutan. Nah jadi mungkin itu ya pembahasan tentang kelas meeting di SMK Ajarkasih tahun 2024. Nah mungkin untuk para siswa-siswi atau teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kelas meeting tahun ini, nah kalian nanti bisa langsung saja mengakses di linknya atau di website SMK Ajarkasih untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelas meeting yang ada di SMK Ajarkasih. Nah tadi juga kita sudah mengetahui latar belakang sedikit tentang Kak Iqbal. Bagi kalian yang penasaran bagaimana itu Kak Iqbal. Nah Kak Iqbal itu adalah ketua OSIS ya di SMK Ajarkasih. Kebetulan nanti kita akan mengadakan kelas meeting. Coba apa ada pesan nggak? Bukan pesan terakhir ya. Sebelum kita menutup bincangku pada hari ini, coba ada pesan nggak buat teman-teman semua dari Iqbal? Ada pesan khusus tidak? Pesan khusus dari saya mungkin sesimpel aja gitu. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Jangan pernah Takut mencoba hal baru. Nah, itu adalah tanda kutip ya. Itu harusnya tanda kutip. Karena mencoba hal baru itu sangat asik tau. Apalagi waktu pertama kali saya mencoba
ikut upacara adat menjadi Dewi Sinta. Oh, gitu tuh. Yang terpenting halnya positif lah. Iya. Jangan yang negatif seperti itu. Seperti tadi saya sudah bilang, kalau halnya yang positif, berbau positif, kenapa tidak kita lakukan? Kenapa tidak kita ikuti? Kenapa tidak kita mencoba? Karena dari mencoba kita akan mengetahui hal yang baru. Itu dia maksudnya. Nah mungkin teman-teman semua, untuk bincangku pada podcast pada hari ini cukup sekian. Kita sudah berbincang-bincang dengan Kak Iqbal tadi tentang class meeting. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan juga Kak Iqbal kami ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa lagi di Bincangku Podcast SMK Ajar Kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.